Nah, ini salah satu videonya nih. Ada guru yang bertanya tentang bagaimana mengajari peserta didik tentang apa mimpi basah tadi misalnya gitu ya. Halo semuanya. Jelas, Bu. Si menghasilkan Ini contohnya. testosteron dan estrogen. Jadi boleh nggak menggambar menurut Ibu dan Bapak nih saya tanya nih. Ibu dan Bapak memperlihatkan gambar bergerak seperti tadi dengan organ, memperlihatkan organ seperti ini jorok nggak sih? Jorok, Bu. Jorok, Bu. Jorok. Tapi Tidak anak-anak, saya tanya anak-anak melihatnya, coba deh Ibu dan Bapak tanya ke anak-anak. Menurut kalian bagaimana gambar seperti itu gitu ya. Jadi jangan-jangan kita nih mispersepsinya seperti itu gitu. Karena kalau saya tanya ke anak-anak biasa saja Bu belajar seperti itu. Mereka bahkan bisa menemukan gambar yang lebih parah di YouTube gitu ya dan sebagainya gitu ya. Anak laki-laki akan menghasilkan hormon testosteron yang akan membuat alat reproduksinya menjadi lebih besar serta mulai memproduksi sperma. Selain itu, biasanya akan muncul bulu di daerah sekitar penis. Nah, ini contoh tanda spesifik yang bisa diajarkan ya. Suara Rio menjadi lebih dalam dan mungkin muncul jakum di lehernya. Nah, jadi istilah-istilah yang digunakan itu ya istilah yang benar, yang sesuai gitu sebaiknya. Kalau Ibu dan Bapak merasa tidak nyaman, anak-anak suruh nonton saja video ini. Setelah nonton baru kita diskusi gitu. Jadi kita tidak beban mental gitu ya menjelaskan ini apa gitu. Nanti kita diskusikan. Kalau mereka memang masih belum jelas, belum paham, kita bisa konsultasi kepada orang yang bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang hal itu. Tadi ya pertanyaan tentang mimpi basah. Juga akan mengalami hal yang disebut mimpi basah. Mungkin kamu pernah bangun dan tiba-tiba celana sudah basah seperti bekas ngompol. Padahal bukan. Ini terjadi karena mimpi basah. Mimpi basah adalah proses ejakulasi alami yang terjadi karena penuhnya kantung testis oleh sperma. Sehingga tubuh mengeluarkan cairan sperma dan sperma yang ada di dalamnya pada saat Bapak, kalau ada yang ingin disampaikan boleh boleh interaktif ya. Nah, ini saya sambil cerita nih. Ada pertanyaan kalau kita menggunakan istilah-istilah yang sangat mungkin kalau menurut kita, saya juga menggunakan istilah-istilah yang seperti tadi ya ejakulasi gitu kan. Itu saya juga dulu belajarnya itu pas sudah kuliah ya. Tapi mohon maaf Ibu dan Bapak, ternyata peserta didik kita ini kalau mereka diberikan fasilitator yang mereka cocok ya, yang terbuka, itu pertanyaannya bisa seru sekali. Saya pernah melihat pertanyaan anak SD kelas rendah, kelas 1 masih belajar menulis ya, kelas 1 atau kelas 2 SD, itu dia bertanya tentang onani. Dan istilah itu baru saya dengar itu ketika saya kuliah kalau nggak salah ya, udah mau lulus kuliah mungkin ya. Jadi istilah yang tadi seperti tadi ya, istilah yang memang digunakan. Kalau sekarang malah berkembang istilahnya dengan kalimat-kalimat ya istilah-istilah yang kita tidak paham gitu ya. Jadi kita harus jeli gitu. Dan kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka informasi yang lurusnya seperti apa, yang benarnya seperti apa. Karena kalau tidak, mereka nanti dapat informasinya justru dari orang lain atau media gitu ya. Kalau temannya masih mending ya, masih mungkin ya kita bisa intervensi gitu. Tapi kalau orang lain yang tidak dikenal, kemudian media itu kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, itu bahaya sekali. Ini sebenarnya penjelasan ini menarik nih, coba dengarkan ya. Gak perlu malu dan merasa bersalah. Ini bagian yang biasa dari pubertas dan tidak bisa dikendalikan. Pada umumnya setiap laki-laki akan mengalaminya. Oke, lihat ya kata-kata tadi ya, beberapa frasa di highlight ya. Tidak bisa dikendalikan ya. Kadang-kadang kita bisa kasih tahu bahwa anak laki-laki itu kenapa dia terancam. Coba saya tanya deh, Ibu dan Bapak, menurut Ibu dan Bapak yang lebih terancam kejahatan seksual itu anak laki-laki atau anak perempuan? Yang lebih banyak kasusnya? Anak laki atau perempuan, Ibu dan Bapak? Tebak. Perempuan, Bu. Perempuan. Oke, Pak Dendi, terima kasih. Ada yang lain? Yang lain?
Setuju dengan Pak Dendi? Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dendi sudah memberikan pendapat. Kalau menurut datanya KPAI beberapa tahun terakhir, ini lebih banyak ternyata, mohon maaf ya, laki-laki. Sekarang saya tanya deh kepada Ibu dan Bapak. Kalau korbannya laki-laki, kira-kira pelakunya laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Langsung Laki-laki kalau ini juga. jawabannya cepet ya. Berarti pelakunya laki-laki. Nah itu kenapa? Karena tadi laki-laki itu kadang-kadang dia posisinya secara anatomis itu kan ekspresinya di luar gitu ya, organnya itu ada di luar sehingga nanti akan mudah distimulasi, mudah terstimulasi gitu ya. Nah itu menjadi perhatian buat kita supaya kita itu lebih mempersiapkan anak-anak didik kita, serta didik kita gitu ya, akan ancaman-ancaman itu. Dan ancaman itu kemudian yang dimanfaatkan oleh kaum LGBT. Nanti mungkin ini sesi khusus nih, karena ini panjang nih ceritanya kalau LGBT ya. Cairan sperma dan sperma yang tidak dikeluarkan dari tubuh akan diserap kembali dan dikeluarkan lewat keringat. Lihat ya. Jadi normal, nggak apa-apa. Jadi gimana caranya supaya mereka tidak gampang terstimulasi tadi? Sibuk. Bikin peserta didik itu sibuk. Kalau dia sibuk dengan sesuatu yang menyenangkan dia, terus dia lakukan, dia tidak fokus ke seksualitasnya yang tadi, dia tetap berkembang secara normal kok, pada saatnya, pada waktunya dia akan tetap baik gitu. Dan yang tidak dikeluarkan karena secara normal kalau dia sudah seksual aktif itu 3 hari full kantong untuk bisa dikeluarkan spermanya ya, kantong spermanya itu bisa penuh gitu. Tetapi tidak masalah, dia akan keluar sendiri, akan diserap sendiri oleh tubuh ketika tidak dikeluarkan secara alami ya. Kalau dikeluarkan secara alami misalnya gini, kalau olahraga gitu ya, kemudian secara tidak sadar ternyata dia keluar juga, atau misalnya pada saat tertentu dia terstimulasi dan kemudian keluar, ya nggak apa-apa, itu nggak dosa juga kalau dia tidak berusaha gitu loh, kalau dia tidak melakukan stimulasi sendiri gitu. Kalau secara alami itu tidak menjadi masalah.